Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta kajian bahasa Arab, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari kitab Al-Muyassar, yaitu Al-Asma Al-Mu'rabat wa Alamatu I'rabiha, yaitu isim-isim mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Ya, alhamdulillah di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan dari jenis-jenis isim yang 9. Nah, jenis-jenis isim ini ya mu'rab dan dia memiliki tanda-tanda khusus untuk setiap keadaannya. Nah, makanya kita lihat di tabel di sini. Yang pertama al-asma isim mufrad. Isim mufrad ya, madalla ala wahidin aw wahidatin. Yang menunjukkan pada satu muzakkar atau satu muannas. Itu mufrad tunggal. Isim mufrad kalau dalam keadaan marfu' ya, apakah dia sebagai mubtada atau khobar? Contohnya di sini waladun. Ya, waladun. Ini isim mufrad marfu'. Maka tanda rafa'nya apa? Tanda rafa' harokat akhirnya yaitu dhammah. Nah, makanya di sini al-alamah, alamatur rafa' maksudnya tanda rafa'nya dhammah untuk isim mufrad. Kemudian waladan ya, isim mufrad mansub. Ya, misalnya keadaan dia sebagai maf'ul bih, waladan. Ya, maka tanda nasabnya adalah dengan fathah. Jadi tanda rofa, tanda nasab itu adalah harokat. Ya. Bisa berupa harokat, bisa berupa huruf juga. Kemudian isim mufrad majrur. Ya, contohnya waladin. Misalnya di belakangnya ada huruf jar atau dia sebagai mudhaf ilaih atau dia sebagai na'at ya dari man'ut yang majrur. Maka waladin di sini kita lihat tanda alamatul jarnya yaitu dengan kasrah. Ya, makanya kita lihat di sini terkadang kita baca ada waladun, ada waladan, ada waladin. Nah inilah perubahan ini disebut dengan i'rab. Sedangkan kata walad itu sendiri itu mu'rab. Nah, dan kita juga tahu isim itu ada 3 keadaan, marfu, mansub, dan majrur. Ya. Kalau fiil marfu, mansub dan majzum. 6. Baik, ini jenis yang pertama yaitu isim mufrad. Jadi isim mufrad alamatul rafa'nya dhammah, alamatul nasabnya fathah, alamatul jarnya dengan kasrah. Contohnya waladun, waladan, waladin. Kemudian al-musanna. Musanna itu 2. Ya, madalla ala snaini awis nataini. Apa yang menunjukkan pada jumlah 2 atau 2 laki-laki atau 2 perempuan. Contohnya waladani. Ya, waladani. Ya, berarti dia ditambahkan alif dan nun. Ya, madalla ala snaini aw snataini bi ziyadah alif wan nun dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufrad. Jadilah musanna. Waladani ini musanna marfu. Tanda rafa'nya apa? Alamat rafa'nya alif. Nah, kalau di atas isim mufrad tanda rafa'nya dhammah. Kalau musanna tanda rafa'nya dengan alif. Alif ini, ya. Nah, ini ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir. Gimana saya bisa hafal? Enggak perlu dihafal. Dilatihan terus, dilihat-lihat. Nanti ketika kita praktekkan terhafal sendiri, insya Allah. Yang penting jangan menyerah, jangan langsung mundur. Enggak, dihadapi aja tantangannya ini ya. Insya Allah. Baik, kemudian musanna dalam keadaan nasab, mansub, ya, maka dia tanda nasabnya dengan ya. Waladaini. Makanya ketika di definisinya kan dikatakan musanna itu adalah yang menunjukkan pada 2 dengan ditambah alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Kapan kita tambah alif dan nun? Ketika dia marfu. Misalnya kita jadikan dia mubtada. Atau kalau kapan dia ya dan nun? Ketika dia mansub. Dia sebagai maf'ul bih. Ra'aitu waladaini. Saya melihat
dua anak laki-laki. Waladaini, saya melihat. Berarti anak laki-laki di sini, dua anak laki-laki adalah sebagai objek, maf'ul bih. Nah, objek itu dalam bahasa Arab, dia keadaannya mansub. Kalau mansub untuk musanna, yaitu alif, ya, dan nun. Ya, jadi tanda alamatul nasabnya dengan ya. Kemudian alamatul jarnya untuk musanna juga sama, ya. Contohnya marartu bi waladaini. Nah, marartu bi waladaini. Bi huruf jar. Aku melewati dua anak laki-laki. Nah, ini jenis yang kedua. Kemudian jenis isim yang ketiga. Ini sampai 9 ya. Yaitu jam'ul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Madalla 'alal jam'iyyah bi ziyadati waw wa nun au ya wa nun. Jamak mudzakkar salim adalah jamak ya yaitu kata yang menunjukkan pada jumlah jamak 3 dan seterusnya dengan ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufrad. Nah, waw dan nun atau ya dan nun. Nah, di sini ada yang masih salah. Di musanna kita tahu ya dan nun juga ada penambahan ya dan nun. Di jamak muzakkar salim juga ada penambahan ya dan nun. Terus apa bedanya? Kalau di musanna sebelum ya dia fathah waladaini. Kalau di jamak muzakkar salim sebelum ya dia kasroh muslimina. Muslimina. Kalau muslimaini berarti jadi dua nanti, dua orang muslim. Ini muslimina, ya jamak mudzakkar salim. Baik, jamak mudzakkar salim dalam keadaan marfu dia tanda rafa'nya itu waw, muslimuna waw ini. Misalnya kita katakan al muslimuna fil jannati. Ya, orang-orang Islam berada di dalam surga. Al muslimuna. Nah, jadi kalau kita buat mubtada, kita letakkan di awal kalimat, dia selalu marfu. Nah, kemudian jamak mudzakkar salim dalam keadaan mansub. Misalnya keadaan dia kita posisikan sebagai maf'ul bih. Ra'aitul muslimina. Ya, saya melihat orang-orang Islam. Nah, berarti tanda nasabnya dengan ya. Marartu bil muslimina. Saya melewati orang-orang Islam. Ini tanda jarnya dengan ya juga ya. Jadi nasab sama jar itu hampir-hampir mirip. Nah. Kemudian jamak mudzakkar salim. Muslimatun. Ini tanda rofaknya dengan dhammah. Muslimatun. Al muslimatu. Ya, al muslimatu apa contohnya? Fil buyuti. Wanita-wanita muslimah di dalam rumah-rumah mereka. Al muslimatu. Jadi tanda rofaknya dengan dhamma. Kemudian jama' muannas salim tanda nasabnya dengan kasroh. Nah, ini beda dia dengan isim mufrad tadi di atas. Kalau di atas ra'aitu waladan, ra'aitu baitan. Kalau jama' muannas salim dalam keadaan nasab maka tanda nasabnya dia dengan kasroh. Contohnya ra'aitu muslimatin. Ra'aitu muslimatin. Nah. Kemudian dalam keadaan jar majrur jamak muannas salim dengan kasroh. Ini sama seperti isim mufrad. Jadi isim mufrad ini patokan ya. Ini tanda aslinya semua itu ada di isim mufrad. Nah, yaitu dhamma marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, jar dengan kasroh. Ini tanda asli ya. Tanda normalnya seperti ini. Kalau ini cabang-cabangnya dia, turunannya. Hah? Seperti itu. Kemudian jenis isim yang kelima yang sudah kita pelajari yaitu jam'ut taksir. Ya. Ma taghayyara an sighati mufradihi. Itu jamak taksir. Yaitu jamak yang berubah dari
bentuk mufradnya. Nah, misalnya auladun. Ya, auladun. Nah, ini jamak taksir. Tanda rofa'nya alamatul rofa' dengan dhamma. Auladun. Auladan. Auladin. Nah, dia sama seperti isim mufrad. Jamak taksir ya. Sama. Bentuk tanda i'rabnya sama. Hmm. Kemudian keenam al-asma'ul khamsah. Nama yang isim yang 5 yang sudah kita hafal. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ya. Al-asma'ul khamsah dalam keadaan rafa, contohnya abuka. Jadi tanda rafa'nya dengan waw sama seperti jamak mudzakkar salim. Abuka. Kemudian tanda nasabnya abaka dengan alif. Ra'aitu abaka. Saya melihat ayahmu. Ra'aitu akhaka. Saya melihat saudara laki-lakimu. Cuma ada 5 itu ya. Nah, kalau ukhtaka saudarimu dia bukan dengan alif, dia bukan al asmaul khamsah, ukhtaka. Dia isim mufrad. Kemudian marartu bi abika. Tanda jarnya al asmaul khamsah dengan ya. Kemudian yang ketujuh al-maksur, isim maksur, yaitu isim mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah. Kenapa kita tahu dia alif padahal ini rumahnya ya? Tidak ada titik. Karena sebelumnya ada fathah. Fathah itu berkesesuaian dengan huruf alif. Ya, dia isim maksur. Isim maksur dalam keadaan rafa dia dhammah. Dhammah. Tetapi muqaddarah. Dhammah di sini tidak kelihatan. Ya, nggak ada orang Arab baca al-fatu, nggak ada. Al-fati, nggak ada. Al-fata, tetap al-fata. Ada dhammahnya tapi tidak bisa terlihat. Nah, kenapa? Karena ada alif di akhirnya. Sehingga ya, nggak bisa al-fata'u, nggak bisa. Ya, karena huruf alif itu selamanya tidak pernah berharokat. Yaitu salah satu rahasia ya. Alif itu adalah huruf yang tidak berharokat. Yang berharokat itu adalah huruf hamzah. Nah, jadi dhammahnya muqaddarah. Dalam keadaan mansub, ra'aitul fata. Dia fathahnya muqaddarah. Kemudian marartu bil fata. Kasrahnya juga muqaddarah. Kemudian yang ke-8 al-mangkus, isim mangkus. Isim mangkus, ya, isim mu'rab yang diakhiri oleh ya lazimah. Kenapa kita tahu dia ya? Karena di belakangnya ada harokat kasrah. Karena harokat kasrah itu berkesesuaian dengan huruf ya. Ya. Al-qadhi. Nah, dhammahnya muqaddarah. Al-qadhi fil mahkamati. Al-qadhi hakim di mahkamah, di pengadilan. Ketika dia fathah, isim mangkus, dia fathah dhahirah. Al-qadhiya. Nah, bisa. Ra'aitul qadhiya. Dia nggak muqaddarah fathahnya. Kenapa? Karena orang Arab mudah mengucapkan al-qadhiya. Al-qadhiya itu mudah. Makanya kita katakan ra'aitul qadhiya. Ya, jadi bukan fathah muqaddarah, dia fathah zahirah, tampak. Al-qadhi. Nah, di sini kasrah muqaddarah juga. Kenapa? Ya, al-qadhi kasrah muqaddarah. Karena yang di akhirnya ini bukan kasrah, tetapi sukun. Ada kasrahnya ada, tapi muqaddarah, ditakdirkan, diperkirakan. Ya, jadi nggak tampak dia, nggak jelas. Nah, jadi al-qadhi ini akhirnya bukan kasrah ini, akhirnya adalah sukun. Ya, begitu juga al-qadhi yang keadaan marfu, dia sukun. Ya. Baik, kemudian yang 9, alismul ladzi la yansharif. Jenis isim yang ke-9 adalah isim yang tidak bertanwin. Dalam keadaan marfu, Aisyatu contohnya. Dia dhammah. Oke, dalam ilmu nahu enggak disebut dhammatain ya, kasratain, enggak. Dhammah satu atau dhammah tanwin tetap dikatakan dhammah gitu ya. Dhammah. Dalam keadaan mansub dia fathah sama seperti isim mufrad. Ra'aitu Aisyata.
Nah, kemudian dalam keadaan majrur, jar, nah ini yang beda. Ya, beda dengan isim mufrad. Kalau isim mufrad waladin, ya kan? Kalau kalau ismul ladzi lansarif, tanda rafa'nya dengan tanda jarnya dengan fathah. Marartu bi Aisyata. Nah, barakallahu fik. Nah, kita selesaikan eh baik, mungkin cukup di sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.